إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنت وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا إخواني في الدين Arsyadani wa arsyadakumullah Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini untuk kembali ketika kita berjumpa dalam majelis taklim. Semoga Allah berkahi waktu berkumpulnya kita, diberi pemahaman yang benar dan dijauhkan dari fitnah syubhat, pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat salah satunya adalah ilmu yang tidak mendatangkan amal. Mazada ilman wala yazadna hudan mazada minallahi ila bu'da. Siapa yang nambah ilmunya tidak tambah amalannya, ilmu itu justru akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin keras karena tahu kebenaran hati kita mengamalkannya. Lalu kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Baik, dalam catatan saya kita masuk ke ayat 222 surat Al-Baqarah. Ya, kemarin 221 terkait dengan hukum menikahi wanita musyrik. Jelas dilarang oleh syariat, dikecualikan oleh Allah menikahi wanita ahlul kitab. Ya, dibolehkan, dan ahlul kitab ini tidak ada perbedaan dari ulama. Ahlul kitab ya sama sejak zaman dulu sampai kiamat nanti. Ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani. Sejak zaman Nabi sudah sesat. Ya. Kemudian sampai hari kiamat tetap sesat. Ya, karena Allah ketika mewafatkan Rasulullah, syariat sempurna, tidak ada ayat yang dirubah. Kalau Allah sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, ya, berarti ya selamanya tidak akan berubah firman Allah itu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulan akhirnya kemarin boleh laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, dan sebaliknya tidak boleh wanita muslimah dinikahi laki-laki ahli kitab. Ya. Boleh seorang muslim memakai sembelihan ahli kitab, ya. Dan sebaliknya wa ta'amukum halal lahum, sembelihan kalian juga halal bagi mereka ahli kitab. Nah, dengan syarat-syarat kemarin ya, kalau dalam Islam sembelihan ini ya memutus jalur nafas, jalur makan, ya, kemudian tidak dicekik, tidak dipukul, tidak tandur dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak bertentangan dengan syariat Islam mengajarkan penyembelihan yang benar. Maka kalau Yahudi dan yang boleh halal lakum, itu halal bagi kalian ya.
Masuk ayat 222 Al-Baqarah. Ini tentang haid. Ya, ini bukan perkara remeh, sesuatu yang dianggap oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian Allah kepada masalah ini, termasuk masalah haid ini. Ya. Jadi Islam memandang itu perkara yang serius, maka dibahas dalam Al-Quran. Ya. Dan tidak ada yang sia-sia setiap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita meremehkan pembahasan yang Allah bahas dalam kitabnya dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahid, tentang darah haid. Qul huwa adzan wa'tazilun nisaa fil mahid. Jawab, huwa adzan, bahwa haid, darah haid itu adalah adzan. Apa adzan itu? Najis. Fa'tazilu, maka jauhilah wanita-wanita itu fil mahidhi, ketika dalam masa haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahur, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Ya. Wala taqrabuhunna ini ya. Wala tujami'uhunna, dan janganlah kalian menjimat mereka sampai mereka suci. Ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka ketika mereka telah suci, datangilah mereka dari sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang mensucikan diri. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu harthun, itu ladang lakum bagimu. Waktu, maka datangilah ladangmu anna syi'tum, dari manapun kalian kehendaki. Ya. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Ya. Dua ayat ini kita bahas pada malam hari ini. Ini tentu pembahasannya adalah pembahasan fikih, ya, di mana nanti ada beberapa perbedaan pendapat dari para fuqaha ahli fikih. Ya. Yang pertama, kita bacakan dulu bagaimana Ibnu Katsir membawakan dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi haddatsana Muhammad bin Salamah an Fatih an Anas anna al-yahuda kanat idza hadatil mar'atu minhum lam yuwaqiluha wa lam yujami'uha fil buyuti. Fasala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dari beberapa jalur, terakhir dari sahabat Anas bin Malik, orang-orang Yahudi kalau istrinya sedang haid, mereka tidak mau mencampurinya, tidak mau tinggal satu kasur, ya, tidak mau berkumpul, ya, tidak mau mendekat orang-orang Yahudi. Ya. Fil buyuti, fasa'ala, maka sebagian sahabat penasaran, datang ke Rasulullah SAW bertanya, bagaimana kami perlakukan istri kami ketika haid? Karena Yahudi ini agama yang paling dominan di Madinah sebelum kedatangan Islam. Ya, jadi agama yang Samawi yang punya kitab itu, jadi agama Samawi ini agama yang
punya kitab. Adapun yang tidak punya kitab, kalau di Indonesia ada Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, itu bukan Samawi. Ya, ya. Kalau dulu ada Majusi, penyembah api, itu juga bukan Samawi. Ya, Samawi itu ya Ahlul Kitab, ya, dan agama Islam, ya, Yahudi, Nasrani, ya, Islam, agama Samawi. Yang itu mendominasi sehingga banyak hal-hal dalam agama ini berdasarkan Taurat. Salah satunya adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang tidak mau tinggal sekamar bersama istrinya yang sedang haid. Maka sahabat tanya kepada Nabi, fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 222. Hatta farqa minal ayati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjelaskan isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya. Berbuatlah semau kalian illa nikah, kecuali jima. Ya. Jadi kalau Islam ini tidak ada larangan wanita haid, ya, bahkan nanti dalam banyak riwayat Aisyah menceritakan bagaimana Nabi memperlakukan istrinya ketika haid. Nabi bersabda, "Isma'u kulla syai', terserah kalian boleh, ya, berhubung dengan istri-istri kalian, illa nikah, kecuali jima." Ya. Ini mohon maaf ya, belum nikah, pikirannya nggak usah jauh-jauh ya. Jadi dipahami pikirnya saja ya. Ya, ini Islam ya. Tidak tabu, ya, apapun yang dibutuhkan dijelaskan. Ya. Ini juga ada beberapa, nanti dikuatkan dengan beberapa riwayat, orang-orang Ansar itu malu, ya, datang ke Rasulullah, sudah sampai di rumahnya Nabi, mereka enggak, kalau Jawa itu enggak mentolol, ya, tidak keluar dari lisannya ketika mau nanya, akhirnya dia ke istri Nabi, Ummu Salamah, ya, nanti tanyakan ke Rasulullah, ya, beberapa hal. Salah satunya masalah tadi, bagaimana perlakuan suami kepada istrinya ketika haid. Maka dijawab oleh Aisyah nanti dalam kisah panjangnya. Rasulullah bersabda, ya, pergaulilah istri kalian kecuali jima, ya, atau berjumpa dan lain sebagainya. Fabala dari kalian, fakalu, maka sabda Nabi tadi kedengaran Yahudi, fakalu, maka Yahudi komen, mayuridu hadar rajul ayyadda' min amrina syai'an illa khalaqana. Ya, mayuridu hadar rajul, apa sih yang dikehendaki laki-laki ini? Maksudnya karena Muhammad itu apa itu ya? Ya. Setiap yang kita katakan mesti diselisih. Ya. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kepada kita khaliful yahud, selisilah Yahudi. Ya. Yahudi dulu puasa hari Sabtu ketika Sabtu puasa tanggal 10 Muharram ketika Asyura ya. Maka Rasulullah memerintahkan khaliful yahud, selisilah Yahudi, ya, bi antasuma yauman qablahu atau yauman ba'dahu. Kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini perintah Nabi ya. Yahudi menjaga kumis, ya. Nabi juga memerintahkan khaliful yahud, selisilah Yahudi, pangkas kumis kalian, panjangkan jenggot kalian. Yang punya jenggot, ya, saya tidak punya ya. Ini perintah syariat, pokoknya Yahudi kudu diselisihi. Ya, ini pertanyaan Nabi ya. Nah kali ini Yahudi itu punya tradisi kalau istrinya itu dikucilkan, ya, 2 pekan lah, tidur 1 malam, kayak Yahudi ya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, enggak, kalian silahkan ya bercandaria bersama istri kalian ya, kecuali jima ya. Ini Islam apa Yahudi umum apa yang diinginkan Muhammad ini setiap yang kita kerjakan mesti diselisihi ya. Qala farafili faja'a Usaid bin Khudair wa Ubad bin Bashar faqala ya Rasulullah innal yahuda talab kada wa kada afala tujami'uhunna.
Ketika itu ada sahabat Nabi yang dengan namanya Usaid bin Ubair sama Ubaid bin Bashar. Maka mereka mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ya hukumnya begini. Ya. Apa menjadi bunda? Boleh tidak kami menjima istri kami ketika mereka sedang haid? Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dhanna angkat wajada alaihi ma. Ya, Rasulullah langsung wajahnya memerah, ya, menunjukkan tidak suka, ya, dengan permintaan sahabat. Boleh tidak kami jima istri kami ketika haid? Nabi berubah wajahnya. Ya. Fasad balahuma hadiyatan min labanin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para dua sahabat tadi, ya, menduga Rasulullah mesti marah besar. Ya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah, ya, dengan membawa hadiah. Setelah itu apa? Lapan susu. Fasaqahuma fa'arafa allam yajid alaihi ma. Ya, ternyata Rasulullah tidak marah saat itu, ya, karena ketidaktahuan sahabat bertanya itu bukan karena pembangkangan sahabat, ya. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ini landasan dalil dari Nabi, ya, bahwa wanita yang haid itu boleh, ya, seorang suami menggaulinya, yang penting tidak menjimanya. Fakta zulum nisa fil mahid, yakni maksudnya al-farju, ya, artinya jauhilah istrimu ketika haid, bukan diboikot kayak Yahudi. Yahudi itu sampai makan saja tidak boleh barang itu, ya, hadisnya Yahudi. Maka Islam tidak seperti itu, ya. Silakan, ya. Yang dilarang itu adalah fil farji, ya, menjimat dalam farjinya. Walau hadza hadapan katsir min ulama aw aqalluhum ila annahu yajuzu mubasyaratul haid fi ma kasal farj. Ini menjadi dalil, ya, mayoritas ulama mengatakan boleh mubasyarah, ya, menjimat istri di saat haid fi mal farj, kecuali farjinya, ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ditambah dalil dibuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. An Amarah, ya, bin Zalam anna ammatan lahu haddatsahu annaha sa'alat Aisyah qalat. Ya. Suatu hari seorang sahabiah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ihdana tahidu wa laysa laha wa li zawjiha firasun illa firasun wahid." Ya Aisyah, salah seorang dari kami miskin ketika haid, kami tidak punya kasur, hanya satu kasur itu yang kami miliki, dan orang-orang Yahudi tidak mau tinggal satu kasur ketika istrinya haid. Ini saya katakan dominasi agama Yahudi di Madinah itu sampai orang-orang Ansor yang tidak Yahudi saja mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yahudi. Kemudian Aisyah menjawab, ya, "Qala ukhbiruka bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oh, enggak, aku beritahu apa yang Nabi kerjakan ketika saya haid. Ya. Apa yang Rasulullah perbuat kepadaku ketika aku haid, ya. Dakhala sallallahu ila masjidihi, ya. Qala Abu Dawud ka'nin masjid baitiha. Suatu hari ketika giliran malamnya Aisyah, ya, Rasulullah itu menggilir istrinya, Senin di sini Aisyah, Selasa di Hafsah, Rabu di Ummu Salamah, Kamis di Zainab, ya, sesuai dengan jadwal gilirnya para sahabat, para istri Nabi. Kali ini Aisyah cerita, ketika tiba giliran Rasul tinggal di rumahku, saya sedang haid. Ya. Maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, kemudian keluar sebentar sholat. Ya. Sama insarafa hatta walakati aini fa'uja'adu bardu faqala. Saya nunggu Nabi sampai ngantuk. Ya. Saya melihat Nabi kedinginan. Faqala, itu ini
Aisyah sini dekat ke saya kata Nabi. Fakultu saya jawab, ini haidun, saya sedang haid ya Rasulullah. Faqala Rasulullah bersabda, ikshifi an fakhidai. Ya. Nah ini saru nggak ya? Semoga nggak ngeluh itu ini para pemuda ini ya. Ini haidun, saya sedang haid. Faqala Rasulullah kemudian mengatakan, ikshifi an fakhidai. Buka kedua pahamu wahai Aisyah. Maka syaftu, maka saya buka fakhidhi kedua pahamu. Maka doa khadbuhu wa sadruhu ala fakhidhi. Wa qadaitu alaihi hatta dafa wa nama sallallahu alaihi wasallam. Maka saya singkat paha saya, kemudian Rasulullah tidur ya, kepalanya nempel di kedua pahamu ya, sampai Rasulullah ketiduran dan aku juga ketiduran. Ini langsung dari pengakuan Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Ini berarti Nabi tetap ya bersenang-senang dengan istrinya ketika istrinya sedang haid ya. Wa qala Abu Ja'far bin Jarir ya, ini banyak sekali riwayat-riwayat yang semisal menguatkan ya, pada intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya para suami menjauhi istrinya ketika haid. Bahkan beliau memerintahkan isna'u kulla syai'in illa nikah, ya berbuatlah semau kalian terserah kalian kecuali nikah. Apa makna nikah? Illa jima, yaitu kecuali jima. Ya. Jadi beberapa hadis-hadis yang menguatkan, ada banyak yang semisal karena hanya menguatkan tidak kita sampaikan setiap hadisnya. Ya. Kemudian ada riwayat lain. Saat itu Rasulullah SAW amma yahillu lil imra'ati wa hiya haid. Saya tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau istriku haid, bagaimana saya menggaulinya? Qala Nabi menjawab, fawqa izar wa ta'afu an dzalika afdal. Maka perintahkan istrimu untuk menutup ya, apa yang ada di farjinya, kemudian berbuatlah sesukamu illa nikah, kecuali jima. Nah, ini lagi-lagi menguatkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup ya itu. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka kalau istri-istrimu sudah suci, datangilah min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Illa wujudul jima' ba'da kulli haidun, yaitu untuk menjimanya setelah masa sucinya. Di sini ada beberapa riwayat hukum menjima wanita ketika haid. Ya. Dalam pendapat Imam Syafi'i di Qaulul Qadimnya, ya, beliau mengatakan ya, wajib membayar kafarah dinar, 1 dinar. Ya. Berapa dinar itu? Hari ini 2.300.000 ya. Ketika darahnya masih ya. Dan membayar nisfu dinarin, setengah dinar ketika sudah suci tapi belum mandi besar. Ketika dijima maka bayarnya setengah dinar. Tapi pendapat ini kemudian di Islam oleh beliau dalam Qaulul Jadidnya bahwa tidak betul apa yang ini disebut Imam Syafi'i ini, karena tidak ada satupun nas yang mengatakan seperti itu. Namun bukan hanyalah itu sebuah dosa besar karena menjimat istri dan dilarang oleh syariat, namun melanggarnya. Jadi yang paling betul tidak ada kafarah, hanya perintahnya adalah istighfar karena itu dosa besar. Faedah tak sudah habis. Panjang tadi semisal ya, tidak akan saya baca semua. Ayat yang 223 ya. Nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna syi'tum ya.
nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Ya. Harthun ay qala Ibnu Abbas maknanya harthun itu al-harthu mawdi'ul walad. Ya. Tempat melahirkan, maksudnya farji. Ya. Fa'tu harfakum anna syi'tum. Kaifa syi'tum? Ya. Matbalatan aw mudbiratan fi sababin wahidin. Ya. Ini juga bukan tabu, dijelaskan oleh syariat ini. Datangilah, jadi ini riwayatnya juga sama orang-orang Yahudi. Ya, lagi-lagi tradisi Yahudi. Maaf, bukan sarung, tapi ini dijelaskan orang-orang Yahudi punya keyakinan karena Yahudi takut, orang-orang Yahudi mengatakan idza jama'a min wara'iha ja'al waladu ahwal. Jadi Yahudi punya keyakinan kalau menjima istri dari arah belakang, anaknya lahir dalam keadaan matanya juling. Juling itu jebole kero ya. Nyawangnya ke sana, tapi tatapannya ya begitu ya. Pokoknya orang juling itu diajak ngobrol, pandangannya kayak kita ya. Sebenarnya tetap kita, tapi pandangannya bisa sekarang seperti ini. Ini gara-gara menjiwa itu dari arah belakang. Ya. Maka sahabat juga nanya ini. Nah, orang-orang Ansor lagi yang banyak interaksi dengan Yahudi. Nah, terjadilah ini. Syariat ya, saya jelaskan meskipun agak vulgar ya. Orang-orang Muhajirin setelah hijrah dari Mekah ke Madinah nikahlah dengan wanita Ansor. Nah, satu saat ketika menikah, ya, sudah menikah, orang-orang Muhajirin menjimat istrinya, pengen menjimat istrinya dari arah belakang. Ya. Kemudian wanita Ansor itu mengatakan, jangan, saya tidak mau sampai besok pagi berjumpa dengan Rasulullah. Kita tanya hukumnya, perlu nggak jimat dari belakang? Karena Yahudi mengatakan jimat dari belakang kalau jadi anak kita besok kero. Sahabat ini kehati-hatiannya, bukan kehati-hatiannya, tradisi itu sampai jadi budaya. Yahudi itu saking kuatnya, akarnya di Madinah saat itu ya. Sampai sahabat Ansor mayoritas mereka mengetahui apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Maka mereka nanya Rasulullah, ya, boleh tidak ya Rasulullah kami mendatangi istri-istri kami dari arah belakang? Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, jadi ini hebatnya para sahabat ini bertanya hukum, ya, Nabi, ya, menjawab dan Allah yang memberikan jawabannya sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah dijawabnya. Nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah ibarat ladang bagimu. Fa'tu harfakum anna syi'tum, maka datangilah dari manapun kamu menghendaki. Maknanya tidak benar kata Rasulullah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Rawahu Muslim. Tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anal Yahuda qalu lil muslimina man ata imra'atan wa hiya mudbiratan ja'al waladu ahwal. Nah, ini tadi mengulang. Orang Yahudi mengatakan kepada orang Muslim di Madinah, siapa yang mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling. Fa'anzalallah, Allah tidak lambat kemudian menjawab dengan ayat ini ya. Faqala Rasulullah SAW, mukbilatan atau mukbilatan ila kana dzalika fil farji. Terserah kalian dari depan, dari belakang, ila kana dzalika fil farji. Yang penting di satu tempat, yaitu tempat al-farju, yaitu di farji, sesuai dengan pernyataan dari Ibnu Abbas tadi bahwa harsul itu adalah maudi'ul walad atau tempat keluarnya anak, artinya al-farju. Beberapa penjelasan menguatkan ya, tapi pada prinsipnya ini syariat membolehkan ya, karena ini urusan muamalah ya, tidak ada ketentuan pastinya dari Allah. Yang pasti hanya satu, dilarang
dunian, dia dilarang oleh syariat. Ya. Dikeluarkan dari Umar bin Khattab. Ja'a Umar bin Khattab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Umar satu hari datang berbohong-bohong ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya celaka, saya binasa. Qala wa nanti ahlakaka, apa yang membuatmu celaka wahai Umar? Qala hawaltu rahli al-bari'ah. Nah ini sama. Ya Rasulullah, saya datangi istriku lagi masuk dari belakang. Ya. Fa'ahallahu ila rasulihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Rasul ayat ini, nisa'ukum harsun lakum akbil wa adbil wa taqib subur wal hayrah. Datangi dari depan, datangi dari belakang, terserah kamu. Tapi yang penting wa taqib subur, jauhilah kubur wal hayrah, dan ketika istrimu sedang haid. Jadi hanya dua itu namanya. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini beberapa penjelasan terkait dengan fikih menjimat istri. Ya. Jadi Islam menjelaskan bukan dalam rangka nggak betul ya kalau kitab suci Al-Quran itu kitab yang paling murno. Ya. Dulu ada yang ngomong begitu ya, lalu sudah meninggal yang ngomong. Ya. Karena hal-hal yang betul dibahas dalam Al-Quran ini justru menunjukkan bahwa Al-Quran ini menjawab apa yang dibutuhkan oleh umat. Ya. Ini hukum yang terkait dengan haid dan jima kepada istri ketika haid. Ada hal lain hukum seputar wanita haid atau larangan-larangan, ya, beberapa hal. Yang pertama yang jelas adalah sholat. Ya. Sudah tidak boleh, ini ya perlu pembahasan lagi. Kemudian asyam, puasa. Ya. Aisyah mengatakan kunna nukmaru fi qada isyam la fi qada sholat. Kami diperintahkan Rasulullah ketika haid untuk mengqadha puasa yang tidak kalian kerjakan, tapi tidak diperintah mengqadha sholat. Jadi sholat tidak diqadha. Ya. Kemudian tawaf dilarang. Ya. Nabi mengatakan kepada para sahabat, fa'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla taqufi bil baiti hatta taquli. Hadisnya riwayat Bukhari. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh para orang yang sedang melakukan haji. Ya. Jadi termasuk rukun haji dikerjakan semua. Illa ghaira alla taqufi, kecuali kalian dilarang tawaf. Jadi tidak boleh tawaf ini sahabat ketika sedang haji dan sedang haid. Ya. Hatta tabulir, sampai kalian suci. Ini juga dijadikan alasan oleh para ulama bahwa wanita haid ini tidak mutlak dilarang masuk masjid, karena ketika peristiwa Nabi bersabda, ya, "Qaf'ali ma yaqulul hajj", ya, orang sedang melakukan haji itu ya mereka akan berdiam di masjid. Ya, yang nggak boleh itu hanya tawafnya. Ini menunjukkan bahwa wanita haid ini tidak mutlak, artinya tidak ijma, ya, larangan untuk masuk di masjid. Ya. Pendapat ada, ya, bukan ijma, karena ada hadis yang membolehkan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian dikeluarkan juga di zaman Nabi ini ada wanita hitam, tukang sapu yang akhirnya meninggal dunia itu, yang Nabi sempat kehilangan. Kemana kita tahu kanvas, ya, tukang sapu yang bisa diwujud ini, yang punya ini. Dia meninggal dunia ya Rasulullah. Kenapa tidak kau beritahukan kepada saya, kata Nabi kepada para sahabat. Tapi tidak tahu kalau itu sudah meninggal. Dan wanita ini tinggal di masjid, ya, tidak punya rumah, dan Nabi tidak pernah mengusir ataupun memerintahkan kepada dia untuk meninggalkan masjid di beberapa hari ketika dia sedang haid. Ya. Ini beberapa pendapat terkait dengan wanita yang haid untuk masuk masjid. Ya. Adapun kajian-kajian begini, kemudian ada yang mengatakan boleh ketika darurat masuk masjid bukan untuk iktikaf, bukan berdiam lama di masjid.
Itu sebagian pendapat dari para ulama. Pada prinsipnya bukan ijma yang larangan itu ya, tapi ini pendapat dari para ulama. Kemudian boleh ya, membaca Al-Quran. Ya. Ini juga ada perbedaan pendapat terkait dengan memaknai firman Allah surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh pegang mushaf ya, kecuali al-mutahharun, orang-orang yang suci. Mutahharun itu ternyata juga ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan itu adalah ghairu haidin, bukan wanita yang sedang haid atau laki-laki yang sedang junub. Ada yang mengatakan humul malak, ya itu adalah maksudnya malaikat, ya bukan selain malaikat. Allah bisawab. Sampai akhirnya ada perbedaan pendapat dari para ulama hukum memegang mushaf bagi wanita ketika sedang haid. Ya, kalau saya baca di buku-buku fikih, jumhur ulama mengatakan tidak boleh ya, memegangnya, ya, memegang, tapi boleh melafalkannya atau boleh memegang dengan memakai kaos tangan ataupun ya mungkin pakai perantara apa, tidak bukan langsung ini dibolehkan. Ya. Baca Quran juga dibolehkan. Ya, yang tidak boleh itu memegangnya. Ya. Maka ketika ada perbedaan pendapat, paling bagus adalah menghindari khilaf. Kalau ada beda pendapat, jauhlah khilaf, artinya mencari pendapat yang paling direkomendasikan oleh para ulama. Ya, kalau ada beda pendapat satu boleh dan tidak, ya megang yang boleh dengan syarat tadi ya, dengan tidak langsung ataupun baca saja tanpa memegangnya. Wallahu a'lam. Kalau fakta-fakta ulama kontemporer merupakan hanya khususnya kepada para guru-guru, kepada mudarisah, para guru wanita, guru Quran maksudnya, ya tetap ya tidak mungkin menghindarinya, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan hal-hal yang lain, ya, ini juga disebut hadis yang melarang ya, dari beberapa riwayat Imam di antaranya la tuhil masjid lihaidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid dimasuki oleh orang yang haid dan orang yang junub. Ya. Tapi hadis ini disebutkan dhaif, hadisnya dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan landasan beramal ya, bahwa wanita yang haid itu dilarang masuk masjid. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, permasalahan tentang haid dan pernik-perniknya pada prinsipnya ini ada kajian-kajian fikihnya di mana ada perbedaan pendapat dari para fuqaha dengan para ulama. Kita masuk ayat 224, dapatnya agak banyak ini. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ولا تجعلوا الله قربة لأيمانكم. Bisa ya? Iya, kita kaji Taurat pada pertemuan yang akan datang saja karena sudah masuk waktu sholat isya. Ada ayat ini intinya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dimana bersumpah Wallahi, kalau saya punya rezeki saya tidak mau infak, ya,
Monggohi, kalau saya punya melapang rezeki, saya tidak menyentuhi anak yatim dan lain sebagainya. Ini dilarang oleh syariat. Dan dilarang juga bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikut